Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai biolistrik. Nah, kajian dari biolistrik ini berarti mempelajari konsep kelistrikan pada material biologi, ya, khususnya di sini pada tubuh manusia. Tetapi sebelumnya, ya, kalau kita membicarakan mengenai kelistrikan, itu tidak akan terlepas dari yang namanya kemagnetan. Makanya listrik magnet itu ya jadi satu kesatuan, karena di mana ada listrik ya di situ akan ada magnet. Begitu pula sebaliknya, ya. Dengan adanya sifat kemagnetan maka akan muncul juga sifat kelistrikan. Nah, secara konsepnya kata listrik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu elektron, ya. Nah, listrik ini merupakan aliran dari elektron-elektron, ya, dari atom ke atom pada sebuah penghantar. Kemudian arus listrik itu timbul karena muatan listrik yang mengalir dari muatan positif ke negatif. Nah, seperti ini ya. Kalau kita perhatikan di sini katakanlah ada suatu penghantar berupa konduktor. Nah, yang negatif ini adalah elektron, ya. Elektron dari satu atom pindah ke atom yang lainnya, ya. Karena secara sifatnya muatan negatif itu pasti akan mendekati muatan yang positif di sini. Katakanlah ini dalam suatu penghantar, baterai ujung positif ini ujung negatif. Jadi listriknya itu karena adanya aliran elektron-elektron ini dari satu atom ke atom yang lain. Kemudian munculnya arus listrik karena muatan yang mengalir dari muatan positif ke yang negatif, sehingga timbullah arus listrik. Nah, kalau kata magnet berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu kata magnes, ya, atau magnetis litos, artinya batu dari magnesia. Magnet ini merupakan benda, ya, yang dapat menarik benda-benda lain di sekitarnya, ya. Benda-benda ya tidak semua benda juga, ini biasanya ya bendanya mempunyai sifat logam, ya. Nah, bendanya itu logam seperti besi, baja, atau kobalt, dan banyak jenis logam-logam yang lainnya, ya. Karena seperti plastik ataupun kertas itu kan tidak ditarik oleh tidak ditarik oleh magnet. Jadi di sini dikatakan magnet benda yang dapat menarik benda lain, ya benda lainnya juga tertentu, ya, yaitu kelompok logam. Seperti ini ilustrasinya, nih. Saat didekatkan si magnet terhadap benda ini berarti bendanya dari logam, entah besi, baja ataupun kobalt, sehingga dia dapat tertarik atau berikatan. Itu pemahaman dasar mengenai listrik dan magnet. Nah, sekarang komponen listrik di dalam tubuh manusia itu, ya, timbul karena atau dihasilkan oleh yang namanya sel saraf. Nah, sel saraf kalau kita belajar biologi, ya, sebetulnya ini di dalam badan sel, ya, ada bagian-bagiannya yaitu inti sel atau nukleus, ada lagi dendrit, kemudian ini ada akson, selubung mielin, dan seterusnya. Ini punya fungsi masing-masing, ya, secara biologisnya di dalam tubuh. Tapi karena di sini kan kita bukan membahas material biologinya, tetapi kita membahas bagaimana munculnya listrik atau komponen listrik dalam tubuh manusia itu, yaitu sumber utamanya dihasilkan oleh sel saraf ini. Dalam sistem saraf dibagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan sistem saraf pusat. Nah, ini terdiri dari otak, medula spinalis, dan saraf perifer. Nah, saraf perifer ini juga dibagi dua lagi, ada aferen dan eferen. Bedanya, aferen itu mengirim informasi ke otak atau ke medula spinalis. Sementara eferen itu kebalikannya, ya, dari otak atau medula spinalis ke otot atau kelenjar. Nah, kalau kita perhatikan ilustrasinya, yang tiga bagian utama ini yaitu otak, kemudian medula spinalis, dan saraf perifer ini yang termasuk sistem saraf pusat. Baru yang saraf perifer ini yang ada dua bagian, dari otak ke otot atau dari otot ke otak. Otak atau medula, ya, ini nyambung ke sini, otak atau medula spinalis, ya, dari sini ke yang ini atau dari yang sini ke sini.
Di sini itu otot, ada kelenjar. Itu sistem saraf pusat. Kemudian yang keduanya ada sistem saraf otonom. Ini fungsinya yaitu mengatur organ yang ada di dalam tubuh, seperti jantung, usus, dan kelenjar ya, secara tidak sadar. Ini yang disebut sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom juga kita kelompokkan, ada yang simpatik, ada yang parasimpatik. Ya, perbedaannya apa? Seperti ini pada jantung. Kalau yang simpatik meningkatkan denyut jantung, sementara parasimpatik ya kebalikannya, menurunkan denyut jantung. Atau contoh lagi pada mata ya. Kalau simpatik itu dilatasi pupil, sementara yang parasimpatik kontraksi si pupilnya. Atau pada organ-organ yang lainnya sama ya, intinya yang dikatakan saraf otonom ini karena memang yang mengatur organ-organ masing-masing dalam tubuh ini. Ini usus misalnya. Kemudian ya ini tadi jantung ya. Dan organ-organ yang lainnya. Itu sistem saraf otonom. Nah, terkait dengan distribusi tegangan listrik sepanjang membran sel saraf ya dalam kondisi istirahat, nilainya atau setara dengan minus 70 mV. Nah, ini tegangan yang terdapat pada membran sel ini. Ya, sebesar ini. Nah, konsentrasi ion-ion baik di dalam ataupun di luar sel saraf, kita bicaranya pada saat kondisi istirahat, yang utamanya yaitu ada ion natrium, kemudian kalium, kemudian ada juga klor ya. Ini nilainya kalau di dalam ya, di dalam sel sarafnya seperti ini masing-masing nilainya, sementara yang di luar seperti ini. Ya, dan sisanya yang lainnya yaitu ini. Nah, susunan muatan pada setiap permukaan membran sel saraf menyerupai kapasitor yang bermuatan. Nah, seperti ini ilustrasinya. Kapasitor itu kan terdiri dari dua keping sejajar atau plat sejajar ya. Nah, ini mirip. Jadi pendekatannya kalau ini sistem sel saraf, kita ambil ini secara garis besar gambar besarnya. Ya, menyerupai bentuk kapasitor, di mana di sini terdiri dari muatan-muatannya ya. Bagian dalam asalnya muatannya positif, sementara bagian luarnya bermuatan negatif. Nah, medan listrik di antara kapasitor plat sejajar ini seragam ya. Medan listriknya berarti homogen. Dengan persamaan dinyatakan sebagai minus dV terhadap dl. V ini adalah potensialnya atau beda tegangannya ya, beda potensialnya, dan dl merupakan ketebalan dari si membran selnya ini. Nah, perjalanan impuls melalui sinapsis di sini pada saat atau jika tidak ada rangsangan, maka neuron itu kan berarti dalam keadaan istirahat. Nah, saat neuron istirahat ini muatan listrik ya di luar positif dan di dalam negatif. Ini disebutnya kondisi polarisasi. Nah, seperti ini ilustrasinya ya. Pada saat istirahat, saya ulangi, bagian dalam negatif, bagian luarnya positif. Kemudian jika ada rangsangan, maka bagian tubuh akan mengenalinya atau reseptor ya, sehingga akan menimbulkan impuls saraf. Seperti ini ya. Ini ada rangsangan. Yang tadinya di dalam negatif semua, ada rangsangan, misalkan ini positif ya. Nah, rangsangannya macam-macam, bisa berupa rangsangan mekanik atau suhu atau listrik, bisa juga rangsangan kimia. Nah, impuls saraf terjadi karena adanya perubahan, berarti dari kondisi polarisasi akan menjadi depolarisasi. Depolarisasi seperti apa? Depolarisasi ini yaitu muatan luarnya ya dari neuron negatif, sementara bagian dalamnya positif. Jadi kebalikan. Saat kondisi polarisasi, bagian dalam negatif, bagian luar positif. Karena ada rangsangan ya, maka ini akan mengubahnya sehingga pada saat bagian dalam menjadi positif dan bagian luar negatif. Nah, ini akan berlangsung sampai seterusnya. Nah, kondisi seperti ini disebut kondisi depolarisasi. Sehingga
impuls saraf ini ya, ini terkait dengan perjalanan impuls, berarti dari polarisasi menjadi depolarisasi akibat adanya rangsangan berupa ya seperti ini. Bisa dimengerti ya? Oke. Nah, mengenai responnya ya, adanya perubahan kegiatan listrik membran, reseptor dan penghantar listrik ke pusat saraf. Jadi ini bentuk atau responnya ya dengan adanya perubahan kegiatan listrik. Kemudian mengenai kecepatan impuls. Nah, kecepatan impuls ini bergantung pada diameter ya. Serat saraf yang mempunyai diameter besar akan mempunyai kemampuan menghantarkan impuls yang lebih cepat dari yang berdiameter kecil. Berarti kesimpulannya kecepatan impuls ini sebanding dengan diameternya. Ya, makin besar diameter ya makin besar juga kecepatannya. Begitu juga sebaliknya. Nah, sistem saraf bekerja karena adanya penghantaran impuls di sel saraf. Proses munculnya impuls ya, yaitu peristiwa kelistrikan di sel saraf itu kan tadi ada polarisasi, kemudian ada rangsangan, lalu ada depolarisasi. Kalau kita lihat grafiknya ya, ini hubungan antara fungsi waktu dengan potensial membrannya. Nih, pada saat kondisi istirahat, tadi sudah disebutkan di sistem saraf itu nilainya minus 70 milivolt. Ya. Kemudian ini batas ambangnya min 55 milivolt. Selanjutnya, jika adanya rangsangan ya, di sini ini kan kondisi menuju ke ini titik rangsang ya. Dengan adanya rangsangan ini kan kondisi berarti polarisasi sampai plus 30 milivolt. Nah, dengan adanya rangsangan titik rangsangan di sini, maka akan mengubah arah polarisasi yang tadinya di dalam negatif jadi positif, atau ini kondisi depolarisasi. Ini berjalan ya sesuai dengan seiring waktu ya. Ini di sini adalah proses pemulihannya. Bisa dipahami ya? Dari istirahat, kemudian polarisasi, ada rangsangan, ini depolarisasi. Kemudian selain pada sel saraf, pada otot jantung juga adanya unsur kelistrikan. Nah, kelistrikan pada otot jantung ini berbeda ya dengan saraf ataupun dengan otot yang bergaris. Dalam sel otot jantung, ion natrium itu mudah bocor sehingga tidak memerlukan rangsangan dari luar. Beda dengan yang tadi di sistem saraf ya. Harus ada rangsangan dulu baru terjadi depolarisasi. Nah, kalau di jantung ini tidak ada rangsangan karena ini kan mudah bocor. Sehingga setelah repolarisasi komplit, ion natrium itu akan masuk lagi ke dalam sel. Nah, kondisi ini disebutnya depolarisasi spontan ya. Jadi tanpa adanya rangsangan ini langsung nih otomatis masuk ke dalam sel ya setelah repolarisasi komplit. Nah, menghasilkan gelombang depolarisasi untuk seluruh otot miokardium. Jadi di sini peran kelistrikannya ditunjukkan dengan adanya gelombang depolarisasi. Nah, potensial aksi akan menghasilkan kontraksi otot. Nah, kontraksi otot wujudnya atau bentuknya dalam bentuk denyut jantung yang terasa secara langsung ya. Jadi ini denyut jantung berarti merupakan kontraksi otot akibat adanya potensial aksi. Nah, aktivitas kelistrikan jantung ini dapat direkam dengan menggunakan elektrokardiograf. Ini alatnya, kemudian nanti akan dihasilkan datanya berupa grafik yang disebut elektrokardiogram atau kita singkat EKG. Nah, seperti ini ya, proses pengukuran aktivitas kelistrikan yang ada di dalam jantung. Nah, fungsi EKG ini ya merupakan standar untuk diagnosis aritma jantung. Jadi untuk mengetahui ya aktivitas si jantung apakah ada kelainan ataukah tidak ya, ini sebagai diagnosis utama
awal ya, diagnosis awal. Kemudian EKG juga dapat memandu tingkat terapi dan risiko untuk pasien yang dicurigai adanya gangguan atau infark otot jantung akut. Jadi pertama diagnosis dulu ini ada kelainan apa. Nah, setelah diketahui kelainannya, maka dilakukan terapi. Jadi bisa juga dengan EKG. Kemudian bisa juga digunakan sebagai alat tapis penyakit jantung iskemik selama uji stres jantung. Atau bisa juga ya digunakan untuk mendeteksi penyakit yang non jantung. Ya, ini unik, diceknya di jantung tetapi untuk mengetahui penyakit yang bukan jantung. Misalnya emboli paru atau hipotermia. Terus bisa juga membantu menemukan gangguan elektrolit. Misalnya hiperkalemia atau hipokalemia. Hiper ini berarti kelebihan, kalau hipo ini kekurangan. Kemudian yang terakhir yaitu memungkinkan penemuan abnormalitas dari konduksi. Ya, ini adanya ketidaknormalan seperti blok cabang berkas kanan dan kiri. Jadi adanya blok. Nah, kalau kita lihat di sini bagian-bagian dari jantung ya. Ini serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Nah, grafik ini atau kurva ini merupakan hasil luaran dari elektrokardiografi. Ini adalah elektrokardiogramnya. Nah, masing-masing puncak ini ada maknanya tersendiri ya. Kita bahas berikutnya. Nah, terkait dengan mekanisme elektrokardiogram, rekaman potensi jantung pada permukaan kulit ini kan disebut dengan elektrokardiogram. Alat yang digunakan untuk merekam potensial listriknya disebut elektrokardiograf, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, terkait dengan mekanisme kerja EKG ini ditentukan dari catatan aktivitas listrik sel jantung. Sel otot jantungnya ya. Kemudian pada otot jantung ini ya ada darah yang menyebar. Ini sebagai impulsnya saat jantung berkontraksi, yaitu ketika depolarisasi dan repolarisasi yang ditandai adanya defleksi pada EKG. Nah, depolarisasi dan repolarisasi otot-otot jantung ini menyebabkan arus mengalir ke dalam torsi, menyebabkan potensial listrik pada kulit. Seperti ini ya, ini ilustrasinya, proses pengukuran, kemudian ini data EKG yang keluar dari alat elektrokardiografnya. Nah, sinyal listrik pada jantung, nah ini kita akan bahas seperti yang tadi saya bilang, bahwa puncak-puncak ini ada fungsi masing-masingnya. Untuk untuk kerja dari si jantung ini ya, ini tadi serambi kanan, kiri, bilik kanan, bilik kiri. Kita perhatikan untuk puncak P ini. Nah, di sini adalah gelombang yang timbul itu akibat adanya depolarisasi atrium, yaitu depolarisasi dari si serambi. Ingat, depolarisasi itu berarti tadi perubahan ya arah atau muatan di dalam ya, di dalam serabut, di dalam saluran itu menjadi positif, di luarnya menjadi negatif. Berikutnya untuk titik Q ini. Nah, ini defleksi negatif pertama sesudah gelombang P ya. Dan mendahului R. Nah, defleksi R. Ini kan defleksi ya. Ini R. Ini dibangkitkan oleh depolarisasi permukaan bilik ya atau ventricle. Kemudian yang R ini defleksi positif. Yang Q ini kan turun ya, negatif, yang R ini kan naik. Berarti defleksi positif pertama sesudah gelombang P dan ditimbulkan oleh depolarisasi utama ventricle. Terus yang S, nah ini defleksi negatif lagi sama seperti yang Q tadi. Nah, ini sesudah R. Jadi memang ya ini berurutan. P ya Q itu sesudah P sebelum R ini berarti sesudah Q, lalu yang S ya sesudah R. Sesuai di grafik aja ini ya.
Ini tidak boleh ditukar-tukar. Kalau simbolnya seperti ini, ya keterangannya begini. Lalu di sini ada ST. Nah, ST ini adalah gelombang yang timbul oleh repolarisasi ventrikel. Ya, selanjutnya nanti ini berulang lagi ya. Oke, semoga bisa dipahami. Sekarang kita coba latihan soalnya. Yang pertama, hitunglah medan listrik pada membran sel yang mempunyai ketebalan 7 nanometer. Nah, ini ya. Di sini berarti membran sel yang dimaksud nanti sistem saraf ya. Berarti tegangan yang muncul pada sistem saraf berapa? Ada tegangannya nanti. Kemudian ini ada ketebalannya sehingga medan listriknya bisa dihitung. Kemudian yang keduanya, hitunglah gaya yang dihasilkan oleh medan listrik pada soal nomor 1 terhadap ion positif. Nah, ini jika pada soal nomor 1 sudah diperoleh medan listriknya, maka pada soal nomor 2 kita cari gaya listriknya. Kita ingat hubungan antara gaya dengan medan listrik dan juga dengan muatan. Nah, ini mungkin harus diingat lagi di konsep fisika dasarnya ya tentang kelistrikan. Karena di sini tadi tidak dituliskan atau tidak disebutkan perumusannya. Tapi ini kan rumus-rumus fisika dasar, saya rasa sudah tahu lah ya, apalagi untuk semester yang sudah lanjut. Kemudian yang ketiga, adakah perbedaan mekanisme impuls listrik dalam suatu sel saraf dengan konduksi listrik dalam logam? Nah, ini kalau ada, jelaskan bagian mana perbedaannya ya antara impuls listrik dengan konduksi listrik dalam logam. Oke, silahkan dicoba dulu. Nanti jawabannya kita diskusikan di grup ya. Untuk materi hari ini saya cukupkan. Selamat mempelajari ya. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.